Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Semuanya, meskipun kamu semua ingin membunuhku, tapi kamu harus memilih lokasi yang benar terlebih dahulu. Ini adalah lelang hukum surgawi, dan ini bukan tempat di mana kamu semua bisa berperilaku kejam. Wahahaha. Evil Tai melihat sekelilingnya, dan kemudian tertawa dengan panik. Tawanya adalah salah satu dari seseorang yang merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Tindakan dan kata-katanya secara alami, itu menyebabkan orang-orang yang membencinya menjadi semakin marah. Dan bahkan, ada beberapa orang yang sangat marah sehingga mereka benar-benar meninggalkan lelang barang paling berharga. Mereka tidak ingin terus tinggal dan membeli barang-barang di tempat ini, yang telah menawarkan perlindungan kepada Evil Tai. Melihat adegan ini, Chu Feng tampaknya mengerti mengapa Evil Tai berani menunjukkan penampilan aslinya, meskipun dia telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah jelas, dia sengaja melakukannya untuk membuat marah orang-orang yang memiliki kebencian terhadapnya. Tidak hanya Evil Tai seseorang yang telah melakukan kejahatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia juga sangat bejat dan tak tahu malu. Bibi Lian, mungkinkah Evil Tai ini tidak pernah melakukan apapun ke istana hukum surgawi? Tanya Nangong Baihe dengan suara rendah. Evil Tai ini sangat cerdas. Jika dia telah melakukan hal-hal yang merugikan istana hukum surgawi, bagaimana mungkin dia berani muncul di sini? Lupakan saja, lupakan masalah ini dulu, dan berhenti menyebutkannya. Berpura-puralah kita tidak pernah melihat pria itu. Balas Bibi Lian sambil berbalik, dan berpura-pura tidak pernah melihat Evil Tai. Dia tidak lagi repot mengalihkan pandangan padanya. Namun meski begitu, Chu Feng bisa merasakan bahwa niat membunuh Bibi Lian tidak berkurang sedikit pun. Justru sebaliknya, itu malah meningkat. Tampaknya dia sedang berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Itu karena dia tahu bahwa, bahkan jika dia ingin menyerangnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. 6 jam setelah masalah tentang Evil Tai terjadi, langit pun sudah gelap. Pada saat ini, lelang harta benda paling berharga telah penuh sesak, dan bahkan tidak ada kursi kosong yang tersisa. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik dan memikat melangkah ke panggung pelelangan. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat seksi dan memikat, dan setiap tindakannya juga menawan. Selanjutnya, kultivasinya juga tidak lemah. Dia adalah seorang setengah kaisar marsial puncak. Tanpa menyebutkan usia sebenarnya wanita ini, popularitasnya sudah sangat tinggi. Tepat setelah dia naik ke panggung, sorakan mulai terdengar dari kerumunan. Alasan untuk itu adalah, karena dia adalah juru lelang serta kepala lelang hukum surgawi. Selain itu, setiap tindakannya mampu menyelaraskan suasana. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga, dia masih akan membuatnya jauh lebih berharga. Ini juga bisa dikatakan semacam keterampilan. Pelelangan secara resmi dimulai, dan harta pertama yang dilelang mengumpulkan minat orang banyak. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun itu hanya salinan, tapi kualitasnya sangat baik. Senjata semacam ini sangat populer. Pada akhirnya, itu dilelang dengan harga yang sangat layak. Setelah item pertama, 3 salinan Imperial Armament Incomplete berturut-turut dilelang. Meskipun harga yang mereka dilelang semuanya lebih rendah daripada salinan Imperial Armament pertama yang tidak lengkap, tapi mereka masih dilelang dengan harga yang sangat layak. Alasan mengapa persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini bisa populer, itu bukan karena tanpa alasan. Alasan untuk itu adalah, karena banyak orang telah datang ke lelang hukum surgawi justru demi membeli persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Karena faktanya bahwa, bahkan jika itu adalah salinan, mereka masih merupakan senjata yang tidak dapat dibandingkan dengan persenjataan kerajaan. Dan bahkan, banyak setengah kaisar bela diri tidak memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan bahkan tidak ada salinannya.
Jika dilihat dari bagaimana puncak setengah kaisar bela diri yang menyerang Evildurtai telah menggunakan persenjataan kerajaan, orang dapat mengatakan bahwa bahkan salinan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap saja, itu adalah barang berharga di mana persediaannya tidak dapat memenuhi permintaannya. Setelah 4 salinan imperial armamen yang tidak lengkap dilelang, obat-obatan atau pil mulai memasuki pelelangan. Ini semua adalah pil yang dibuat oleh para spiritualis dunia. Ada semua jenis pil yang berbeda dengan efek yang berbeda pula. Di antara mereka, pil dengan kualitas terbaik adalah yang dapat meningkatkan daya tempur seseorang untuk waktu yang singkat tanpa serangan balik. Walaupun pil semacam ini bukanlah pil terlarang, tapi harganya jauh lebih mahal daripada obat terlarang. Selain itu, pil semacam ini juga sangat populer. Meskipun harga mereka lebih rendah dibandingkan dengan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, tapi mereka juga harta yang tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Dengan demikian, kerumunan mulai bersaing satu sama lain secara intens untuk mendapatkan pil-pil itu. Pil itu sebenarnya sangat berharga. Itu semua adalah pil yang bisa aku buat, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng melihat pil yang sedang diperjuangkan secara intens dengan harga tinggi oleh orang banyak, mata Chu Feng segera bersinar, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Chu Feng telah memahami semua formasi spiritual dalam diagram 9 roh ilahi. Diagram 9 roh ilahi berisi semua jenis formasi spiritual. Secara alami, ia memiliki formasi spiritual untuk meramu pil dan memperbaiki senjata. Meskipun persyaratan untuk memperbaiki senjata sangat tinggi, dan Chu Feng saat ini tidak akan dapat memperbaiki senjata yang sangat bagus, tapi untuk meramu pil jauh lebih mudah baginya. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, selama ia memiliki bahan yang cukup, maka ia akan dapat meramu pil itu. Sejak mereka melakukan pertukaran dengan batu spiritual tanda naga, Chu Feng telah sangat menyadari bahwa dia sangat miskin, mungkin terlalu miskin. Jika bukan karena faktanya bahwa Bibi Lian bersikeras untuk bergabung dengan mereka, dan telah membuang uang secara serampangan untuk membantu Chu Feng membeli batu spiritual Tanda Naga, maka dengan jumlah batu spiritual Tanda Naga, Chu Feng pasti hanya bisa mendapatkan jauh lebih sedikit. Namun pada saat ini, Chu Feng menemukan metode untuk menjadi kaya. Yaitu meramu pil yang berguna dalam pertempuran, tetapi tidak akan menyebabkan serangan balasan atau efek samping. Selain itu, meskipun Chu Feng saat ini tidak memiliki sesuatu yang berharga baginya, selain logam adamantin cakrawala, ia masih memiliki banyak ramuan pil dan bahan lainnya. Dengan jumlah ramuan yang dimilikinya, itu sudah pasti cukup baginya untuk membuat pil yang lebih sederhana. Dengan kata lain, Chu Feng tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan untuk meramu pilnya sendiri. Ini terlalu luar biasa baginya. Berpikir tentang ini, Chu Feng merasa jauh lebih bahagia. Seperti kata pepatah, 1 sen akan membingungkan pahlawan. Maka hari ini, Chu Feng berhasil mengalami kalimat itu sepenuhnya. Namun setelah hari ini, Chu Feng akan melakukan yang terbaik untuk mencegah dirinya memasuki kesulitan semacam ini lagi. Semuanya, item berikutnya adalah item kolektor. Meskipun tidak terlalu praktis, tapi nilainya sebagai barang koleksi sangatlah tinggi. Jika ada teman yang senang mengumpulkan barang-barang, maka kamu tidak boleh melewatkan ini dengan cara apapun, ucap si juru lelang. Setelah semua pil telah dilelang, sebuah kereta lelang baru muncul di atas panggung. Di gerobak itu ada benda seukuran semangka. Pada saat ini, benda itu ditutupi oleh kain emas. Kain emas itu bukan kain biasa, dan itu mampu menyegel aura item tersebut. Pada saat yang sama, itu juga bisa mencegah orang lain merasakannya. Pada gilirannya, itu akan memberi item yang dilelang terasa misterius. Pada awalnya, Chu Feng sama sekali tidak tertarik pada barang kolektor itu. Namun ketika juru lelang mengangkat kain emasnya, mata Chu Feng langaung bersinar, dan bahkan detak jantungnya mulai meningkat. Itu adalah keanehan alami. Meskipun itu telah diukir menjadi gelang batu giok dan menjadi aksesoris yang sangat indah, tapi Chu Feng masih bisa mengatakan dengan pandangan sekilas bahwa itu adalah keanehan alami.
Selain itu, masih mengandung energi alami yang sangat mengamuk di dalamnya. Meskipun energi alami itu telah disegel, dan segel pada energi alami itu juga sangat kuat, bahkan saking kuatnya sehingga orang-orang biasa tidak akan bisa merasakan energi alami sama sekali, tapi Chu Feng masih bisa mengatakan bahwa itu adalah keanehan alami dengan satu lirikan. Jika dia bisa mendapatkan keanehan alam itu dan kemudian menghancurkan segelnya, maka dia bisa memperbaikinya. Selama dia memperbaikinya, bahkan jika Chu Feng tidak menembus ke tingkat Half Martial Emperor, dia masih bisa mengumpulkan banyak energi. Benda itu cukup bagus. Meskipun tidak memiliki nilai praktis, tapi itu memang barang langka. Bagaimana kamu akan melelangnya? Tanya seorang pengunjung. Setelah barang itu muncul, banyak orang menjadi tertarik. Karena bagaimanapun, itu adalah keanehan alami. Selanjutnya, gelang yang telah dibentuk itu bisa dikatakan sempurna. Jadi, itu memang barang kolektor yang sangat langka. Syarat pelelangan item ini adalah, barang itu hanya akan dijual untuk bahan yang bagus untuk disempurnakan dengan senjata. Tidak ada tawaran awal. Semua orang, silahkan menawar sesuka kamu. Barang yang menawarkan kualitas terbaik dan bahan paling berharga, maka dialah yang akan memenangkannya. Juru lelang itu berkata dengan senyum berseri-seri. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pandangannya yang menawan ke arah kerumunan. Ketika dia melihat betapa antusiasnya kerumunan itu, dia langsung tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan penawaran yang intens. 10 potong logam perbaikan senjata peringkat 9. 20 potong metal weaponry refinement peringkat 9. 30 potong peringkat 9 weaponry refinement metal. 100 keping logam peringkat 9 weaponry refinement, teriak para pengunjung. Dalam sekejap, tawaran meningkat lagi, dan persaingan tumbuh semakin kuat. Adapun untuk logam perbaikan senjata yang ramai dibicarakan, itu adalah potongan logam paling populer yang digunakan untuk perbaikan persenjataan. Itu adalah bahan yang mampu digunakan untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dengan demikian, weaponry refinement metal bisa dikatakan item yang sangat berharga. Namun meski begitu, itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah dalam jumlah besar. Karena itulah, itu tidak bisa dikatakan sebagai harta. Selain itu, weaponry refinement metal dipisahkan menjadi 9 peringkat. Peringkat 9 weaponry refinement metal yang dibicarakan orang banyak, itu bisa dikatakan sebagai kualitas puncak weaponry refinement metal. Namun yang sebenarnya, ada metal refinement weaponry lain yang kualitasnya lebih tinggi dari itu. Yaitu, absolute weaponry refinement metal. Namun jika dibandingkan dengan peringkat 9 weaponry refinement metal, logam absolute weaponry refinement jauh lebih jarang. Dengan demikian, nilainya juga jauh lebih tinggi. Bisa juga dikatakan begini, nilai satu keping absolute weaponry refinement metal saja, itu melampaui 100 keping peringkat 9 weaponry refinement metal. Dengan demikian pada saat ini, kerumunan semua menawar dengan peringkat 9 logam perbaikan senjata, dan bersaing satu sama lain dengan jumlah yang berbeda. Maka dari itu, tidak ada yang mau menggunakan absolute weaponry refinement metal untuk membeli keanehan alami. Secara kebetulan, Chu Feng juga memiliki peringkat 9 weaponry refinement metal. Selanjutnya, ia memiliki sedikit dari itu. Dia memiliki total 380 buah. Saat ia melihat bahwa tawaran semakin tinggi dan lebih tinggi, Chu Feng memutuskan untuk menawar dengan semua yang dia miliki. Dia pun dengan keras berteriak, 380 keping logam peringkat 9 weaponry refinement, teriak Chu Feng. Dia benar-benar meningkatkan tawaran menjadi 380 keping peringkat 9 metal refinement weaponry. Seru pengunjung. Kata-kata Chu Feng barusan telah mengejutkan orang banyak. Semua orang berbalik untuk menatapnya dengan tatapan penuh kejutan. Setelah semua, Chu Feng secara langsung meningkatkan tawaran dari 100 keping, itu menjadi 380 keping peringkat 9 weaponry refinement metal. Ini bisa dikatakan lompatan kualitatif. Selanjutnya, Chu Feng tampak sangat tenang bahkan setelah ia menyatakan tawarannya.
Itu seolah-olah dia memberi tahu semua orang bahwa, tawarannya hanya jumlah yang sangat biasa yang dia lakukan tanpa menghiraukannya. Jika ada yang berani meningkatkan penawaran, ia akan menyatakan tawaran yang lebih mencengangkan lagi. Maka pada saat ini, banyak penawar mulai ragu. Mereka tidak ingin melanjutkan penawaran. Terlepas dari betapa indahnya keanehan alam ini, karena bagi mereka, itu tetap saja tidak lebih dari barang koleksi, dan ornamen tanpa penggunaan praktis. Menggunakan harga tinggi untuk membeli barang koleksi, itu akan sangat menyia-nyiakan. Selanjutnya, Chu Feng sangat percaya diri. Dengan demikian, penawar lainnya menjadi takut. Mereka tahu bahwa jika mereka terus menawar padanya, mereka masih akan kalah. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk tidak bersaing dan kehilangan muka. Ketika penawar lain mulai ragu, tidak ada tawaran baru terdengar lagi. Chu Feng mulai terkekeh di dalam hatinya. Lagi pula, tujuan Chu Feng untuk membeli keanehan alam ini berbeda dari orang lain. Bagi yang lain, itu hanya akan menjadi barang koleksi saja. Namun untuk Chu Feng, dia bisa menggunakannya untuk diolah. Dibandingkan dengan yang lain, keanehan alam ini sangat penting bagi Chu Feng. Jika memungkinkan, terlepas dari berapa banyak yang harus dia keluarkan, Chu Feng masih akan bertekad untuk memenangkan keanehan alam ini. Dia menolak memberi orang lain kesempatan untuk mendapatkannya. Tepat pada saat Chu Feng berpikir bahwa dia akan memenangkan penawaran, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. 100 potong logam perbaikan senjata absolut, teriak pengunjung. Ketika suara ini terdengar, jangankan Chu Feng, bahkan semua orang yang hadir dibuat terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang telah memutuskan untuk menawar dengan Absolute Weaponry Refinement Metal demi item koleksi ini. Selanjutnya, orang itu telah mengajukan tawarannya dengan 100 keping Absolute Weaponry Refinement Metal. Tawaran ini benar-benar kejam. Orang itu hanya ingin memenangkan penawaran secara instan, dan dengan sepenuhnya mengalahkan semua penawar lainnya. Apalagi tawaran ini agak terlalu kaya dan mengesankan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, item kolektor itu tidak akan bernilai 100 keping logam penyempurnaan senjata absolut. Ketika kerumunan melihat ke sumber suaranya, mereka terkejut sekali lagi. Dan bahkan, banyak orang mengungkapkan ekspresi marah. Alasan untuk itu adalah, karena penawar itu tidak lain adalah Evil Tai yang terkenal itu. Sialan, barang kolektor yang baik seperti itu benar-benar akan berakhir di tangan binatang itu. Ini benar-benar membuang hal yang baik. Seru para pengunjung. Kutukan mulai terdengar dari kerumunan tanpa henti. Namun sayangnya, tidak ada yang mau melanjutkan penawaran. Karena bagaimanapun, 100 keping Absolute Weaponry Refinement Metal bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang kebanyakan. Bajingan tua itu benar-benar berani bersaing denganmu. Ini hanyalah logam penyempurnaan senjata absolut. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia itu sangat kaya? Chu Feng, cepatlah menawar dengan metal adamantin cakram kamu. Sepotong kecil saja pasti akan menjamin bahwa dia tidak akan bisa menawar lagi, ucap si ratu. Melihat Evil Tai berani bersaing dengan Chu Feng, si ratu merasa sangat tidak senang. Tidak peduli betapa berharganya metal Refinement Weaponry Absolute, itu sama sekali tidak cocok untuk firmamen adamantin metal. Setelah semua, logam adamantin cakram adalah harta paling berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran. Dalam hal kualitas, firmamen cuan adamantin metal akan lebih berharga daripada Raging Flames metal milik Hong Qiang. Namun pada saat ini, Chu Feng mendapati dirinya terjebak di tempat yang sangat sulit. Alasan untuk itu adalah, karena ketika dia mendapatkan firmamen adamantin metal, dia telah berjanji pada Bai Ruoshen bahwa dia hanya akan menggunakannya untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran, dan tidak akan pernah menjualnya. Meskipun Chu Feng sangat membutuhkan keanehan alam itu, tapi dia tidak bisa mengingkari janjinya dengan Bai Ruoshen karena ini. Tidak, aku tidak akan menawar dengan metal adamantin cakrawala, balas Chu Feng yang menolak saran si ratu. Idiot, bagaimana mungkin kamu menjadi tidak sefleksibel ini? Manfaat di hadapan kamu sangat besar. Apakah kamu tidak tahu,
seberapa parah kamu membutuhkan keanehan alami untuk meningkatkan kultivasi kamu. Kamu sudah di peringkat 9 Raja Bela Diri. Kamu hanya berjarak tidak lebih dari segaris untuk menjadi Half Martial Emperor. Bahkan jika keanehan alam itu tidak mengandung banyak energi alam, dan tidak dapat membantu kamu mencapai terobosan, maka kamu tetap harus tidak menyerah karenanya. Karena bagaimanapun, ini sangat berguna bagi kamu saat ini. Adapun firmamen adamantin metal, bahkan jika kamu ingin menyimpannya, kamu tidak akan menggunakannya. Kamu harus menggunakan firmamen adamantin metal untuk menukar sesuatu yang berguna. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu bisa mendapatkan lebih banyak logam adamantin cakram itu lagi, ucap si ratu menyarankan. Ratu, aku mengerti semua itu. Hanya saja, aku telah berjanji pada Bairu Oshen. Aku pasti akan menepati janji aku. Meskipun memang benar bahwa keanehan alami sangat bermanfaat dan penting bagi aku, tapi aku percaya bahwa ketulusan seseorang bahkan lebih penting. Chu Feng segera menjelaskan sambil tersenyum. Mendengus. Lakukan apa yang kamu mau. Biarkan saja daging yang ada di mulutmu itu lepas, ucap si ratu. Meskipun si ratu merasa tidak berdaya, tapi dia tidak marah dengan keputusan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia mengerti karakter Chu Feng. Dia adalah seseorang yang akan menggunakan segala cara yang diperlukan, itu hanya untuk menjaga musuh-musuhnya. Namun dia sangat menghargai teman-temannya, sehingga dia bahkan akan mengorbankan dirinya demi mereka. Sebenarnya, si ratu sangat menyukai kepribadian Chu Feng. Secara alami, dia tidak akan marah dengan penolakan Chu Feng. Hanya saja, dia merasa kesempatan ini sangat disayangkan. Tepat pada saat ini, Bibi Lian tiba-tiba berbicara untuk mengajukan penawaran. 200 keping absolute weaponry refinement metal, teriak Bibi Lian. Tawarannya bahkan 2 kali lipat dari tawaran sebelumnya. Chu Feng, karena kamu menginginkan keanehan alam itu, aku akan membantumu mendapatkannya, kata Bibi Lian kepada Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Pada saat ini, hati Chu Feng tergerak. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Bibi Lian akan mengajukan tawaran untuk keanehan alam ini demi dirinya. Namun setelah berpikir keras, itu sangat bisa dimengerti. Sebelumnya, Chu Feng telah menawar harga yang sangat tinggi. Dengan begitu, semua orang tahu bahwa Chu Feng menginginkan keanehan alam itu. Bibi Lian rela berpisah dengan semua barang di Cosmos Sack-nya sendiri, itu demi membantu Chu Feng membeli Dragon Mark Spirit Stone. Dengan demikian, dia secara alami bersedia berpisah dengan logam penyempurnaan senjata absolut belaka untuk keanehan alam ini. Bibi Lian, terima kasih, ucap Chu Feng. Tidak dapat menahan diri, Chu Feng pun mengucapkan terima kasih. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar menginginkan keanehan alam itu. 300 keping logam penyempurnaan senjata absolut, teriak Evildur Tai. Namun sialnya, tepat pada saat ini, Evildur Tai meningkatkan tawarannya sekali lagi. Selain itu, dia telah meningkatkannya sebanyak 100 biji dengan segera. Dia tidak mau mundur, dan bertekad untuk bersaing dengan Bibi Lian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.